anak-anak Miss usia 12 sampai 14 tahun, apa kabarnya kalian hari ini? Miss percaya kalau semua kalian pasti dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam daring PPA kita di hari yang kedua, yaitu Kurnas, Kurikulum Nasional, dan judul Kurnas kita hari ini adalah apa yang terjadi dengan emosiku? Jadi hari ini kalian akan belajar tentang emosi dan perubahan emosi yang kalian alami sebagai seorang remaja. Nah, anak-anak, kalian sebelumnya harus tahu dulu apa pengertian dari emosi. Emosi adalah ekspresi yang ditunjukkan seseorang ketika ia menghadapi sesuatu. Dan sekarang kita akan belajar mengenal beberapa macam emosi. Sekarang coba perhatikan emosi yang ini. Coba tebak, ini emosi apa? Ayo. Benar sekali. Ini adalah emosi senang. Nah, emosi senang biasanya kita tunjukkan ketika kita mungkin ketika kita mendapat hadiah, mungkin kita mendapat juara kelas, atau kita mendapat sesuatu hal yang baik. Makanya kita mengeluarkan atau kita memunculkan yang namanya emosi senang. Oke, selanjutnya coba tebak ini emosi apa? Benar sekali, emosi sedih. Emosi sedih biasanya kita tunjukkan ketika kita ngapain sih? Bisa aja mungkin kita menunjukkan emosi sedih sewaktu kita terjatuh, atau mungkin sewaktu kita dimarahin oleh orang tua kita, atau mungkin kita sedih kita mendapat nilai yang buruk di sekolah, dan masih banyak lagi hal yang menyebabkan kita untuk mengeluarkan atau menunjukkan emosi sedih. Saat kita bertumbuh dari anak-anak menjadi orang dewasa, kita mengalami banyak perubahan dalam diri kita. Apa aja sih perubahan yang terjadi dalam diri kita? Misalnya di sekolah, kita naik dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Belajar lebih banyak pelajaran yang lebih sulit. Di rumah, kita juga diberi lebih banyak tanggung jawab ketika kita bertambah dewasa. Secara rohani, kita bertumbuh dari orang Kristen yang mulai lahir baru menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Kita berubah dari orang yang hanya mendengar tentang Allah menjadi orang yang mulai mengajar orang lain tentang Allah. Tubuh kita juga bertumbuh dan berubah. Contohnya, kita menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Kita makan lebih banyak dan tidur lebih banyak ataupun lebih sedikit. Tubuh kita bersiap-siap untuk proses reproduksi. Tidak ada perubahan yang sama persis pada tiap orang. Perubahan ini bersifat normal. Allah membuat setiap kita unik. Selain itu, saat menginjak masa remaja, emosi kita dapat berubah dengan cepat. Seperti yang kita lihat pada gambar-gambar tadi, kita mungkin punya perasaan atau emosi yang seperti itu, yang datang dan pergi, kadangkala dengan sangat cepat atau berubah-ubah. Perubahan pada tubuh kita dapat menyebabkan perubahan pada emosi kita. Sebagai remaja, emosi kita bisa dikatakan sangat kuat pengaruhnya dan dapat berubah dengan sangat cepat. Kita bisa gembira untuk 1 menit, lalu pada menit berikutnya sedih atau marah, namun hal ini masih dikatakan normal. Melalui emosi, Tuhan membuat setiap kita istimewa dan unik. Kita tidak ada duanya. Alkitab mencatat, kisah banyak orang yang punya perasaan dan emosi seperti kita. Beberapa orang bisa mengatasi emosinya dengan baik,
Tapi ada juga beberapa orang yang tidak bisa menguasai emosinya dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang beberapa tokoh yang bisa menguasai emosinya dengan baik dan yang tidak bisa menguasai emosinya dengan baik. Yang pertama, kalian boleh buka dalam Imamat 9 ayat 23 sampai 24. Emosi apa yang dirasakan oleh orang-orang? Jawabannya adalah sukacita. Bagaimana mereka merespon? Orang-orang tersebut merespon dengan cara sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Apakah pilihan itu baik? Ya, karena mereka menyembah Allah. Jadi orang-orang dalam perikop ini adalah orang-orang yang bisa menguasai emosinya dengan baik. Dari dua perikop yang sudah Miss ulas barusan, bahwasanya emosi yang kita rasakan itu mempengaruhi respon yang kita berikan. Jadi kuasai emosimu sehingga apa? Sehingga respon yang keluar, sehingga perbuatan yang keluar dari dirimu bukanlah perbuatan yang jahat, tetapi perbuatan yang baik. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh di Alkitab, kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memiliki perasaan dan emosi. Ia mau agar emosi kita membantu diri kita dan orang lain. Dan juga ketika emosi kita sedang tidak terkontrol, emosi itu dapat menyebabkan kita berdosa atau bahkan dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Tuhan juga ingin kita belajar mengendalikan diri. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri dapat melindungi kita dari melakukan hal-hal yang berdosa dan melukai diri sendiri dan orang lain. So, hari ini kita harus belajar untuk menyerahkan kehidupan dan emosi kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan membantu kita untuk mengendalikan emosi dan perasaan kita. Sekian materi Kurnas yang bisa disampaikan hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.